warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolai Friendivira dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang sudah saya review yang berjudul Kelayakan Ekonomi Pengembangan Air Bersih Pripin 2 di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, guna untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif Bahtiar Effendi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Jurnal tersebut berjudul Kelayakan Ekonomi Pengembangan Air Bersih Pripin 2 di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, yang ditulis oleh beliau yang bernama AMF Subratayati, terbitkan oleh Media Teknik Sipil volume 10 nomor 1 halaman 55 sampai 58 Januari 2010, ISSN 14120976. Artikel jurnal tersebut terdiri dari abstrak, pendahuluan, dasar teori dan metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama yang kita bahas yaitu abstrak. Abstrak tersebut berisi mengenai pemanfaatan air sungai Pripin Hilir atau Pripin 2 menggunakan teknologi mikrohidro turbin pompa. Sistem tersebut bertujuan agar air dapat ditampung di reservoir atau RB2 Kali Goro. Hasil penelitian awal menyatakan bahwa pengambilan debit sungai Pripin 2 sebesar 84 liter per detik mampu melayani konsumen kurang lebih 75.000 orang. Uji kualitas air menunjukkan bahwa air sungai Pripin 2 termasuk kelas 2 atau layak dikonsumsi. Kelayakan ekonomi proyek air bersih menggunakan parameter benefit cost ratio, net benefit, internal rate of return atau IRR, dan tingkat bunga nominal atau nominal interest rate. Berdasarkan capital cost Rp10.420.106 dan nilai manfaat dari tarif air dengan umur manfaat 20 tahun, maka untuk nilai benefit cost ratio-nya yaitu 1, diperoleh net benefit-nya 16,95, lebih besar daripada 0, dan IRR-nya 7,92%. Jadi, proyek air bersih Pripin 2 menguntungkan dan layak dilaksanakan. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, permasalahan, serta tujuan. Latar belakang tersebut berisi tentang ketidakseimbangan antara kebutuhan air dengan ketersediaan air, menyebabkan kekurangan air pada masyarakat Pripin, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Sungai bawah tanah ini yang mempunyai debit sebesar 800 sampai 1.500 liter per detik merupakan sumber daya alam yang potensial, sehingga pengembangan dan pemanfaatan air sungai tersebut akan dapat mengatasi kekurangan air. Permasalahannya atau rumusan masalah yaitu bagaimana kelayakan ekonomi pengembangan air bersih Pripin 2 di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji kelayakan proyek air bersih Pripin 2 ditinjau dari aspek ekonominya. Selanjutnya yaitu dasar teori dan metode. Biaya proyek dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya modal atau capital cost dan biaya tahunan atau annual cost. Selanjutnya, biaya modal terdiri dari biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Laju atau tingkat bunga terdiri dari 2 macam, yaitu bunga nominal atau nominal interest rate dan bunga efektif atau effective interest rate. Menggunakan 3 parameter, yaitu yang pertama perbandingan manfaat dan biaya atau benefit cost ratio atau BCR sama dengan B dibagi C. Yang kedua, selisih manfaat dan biaya atau net benefit, yaitu B dikurangin C. Yang ketiga yaitu tingkat pengembalian atau internal rate of return atau IRR. Analisis manfaat dan biaya untuk kelayakan proyek menggunakan parameter benefit cost ratio, net benefit, internal rate of return atau IRR, dan tingkat bunga nominal, nominal interest rate.
Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian awal menyatakan bahwa pengambilan debit sungai Berbindua sebesar 84 liter per detik mampu melayani konsumen kurang lebih 75.000 orang. Uji kualitas air menunjukkan bahwa sungai Berbindua termasuk kelas 2 atau layak dikonsumsi. Kelayakan ekonomi proyek air bersih Berbindua ini perlu dikaji berdasarkan nilai manfaat dan besarnya biaya. Analisis manfaat dan biaya untuk kelayakan proyek menggunakan parameter benefit cost ratio, net benefit, internal rate of return atau IRR, dan tingkat bunga nominal atau nominal interest rates. Dari pemaparan tersebut dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, makin tinggi tingkat suku bunga, maka selisih antara nilai manfaat dengan biaya akan semakin kecil. Yang kedua, investasi total sebesar Rp10.420.106 serta nilai manfaat dari tarif air dan layanan yang bertahap digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek air bersih Berbindua. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada nilai benefit cost ratio-nya 1 dengan interest 7,92%, maka diperoleh net benefit-nya 16,95 yang lebih besar daripada 0. Jadi proyek tersebut akan menguntungkan dan layak atau visible untuk dilaksanakan. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi.